kuburan yang tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa apa? bukan Ya. ibu sambung dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality? Muter-muter ke sana kemari, nah, itu harus konsisten. Oke. Artinya Pak Fadil ini maksud Anda adalah Kami challenge, kami tantang. Ayo masuk pokok perkara, Pak Jokowi sudah. Jumpa lagi sahabat Klakson 98. Kali ini kita akan mereaksi dan membahas kembali jejak digital dibuka lagi. Pernah ngomong soal kecilnya otak Jokowi, sekarang ketika pertanyaannya dipersoalkan malah seperti ingin menghapus rekaman. Ditambah lagi polemik pra-peradilan yang justru membuat sidang pokok perkara harus menunggu. Lalu pengacara Tifa bilang seharusnya Jokowi yang jadi terdakwa. Loh, dasarnya apa? Jangan-jangan sebelum masuk pokok perkara kita malah masuk dulu ke babak ya narasi yang berputar-putar saja. Oke, tak perlu berlama-lama, kita simak cuplikan berikut ini. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Saya kan memang domain saya sebagai dokter, ya, sebagai praktisi neuroscience, behavior, dan juga saya menguasai ilmu anatomi, ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materinya Prof. Ci, kan Prof. Ci yang ahli. Oke. Ya. Mbak Ade 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya, Cukup tinggi, Bang. ya, Sangat. itu menurut Tak terbantahkan secara scientific base. Gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya, kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan. Kan? Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang Ya, begitu. jadi Mulai ngeles lagi nih. digital yang kita punya. Ya, jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada. Nah, Bang Ade bilang, buktinya. otak Jadi lo. artinya mengatakan bahwa kemudian tidak Jadi pernah ke situ memeriksa, tuh bagaimana mengatakan ceritanya? kecil dan lain-lain sebagainya, kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke Dokter kuburan. Tifa katakan tidak pernah mengatakan Ini itu. sudah abad 21 loh, Mas. Aduh, Anda tuh. Ya. Deketin di sini. Boleh di Ya nggak ada masalah. Itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya Nah ini Ya. rekamannya. Sekarang konteksnya apa Sekarang itu? malah ngeles. Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan berbicara. Cara Aduh, memahami sesuatu sudahlah. itu tidak seperti itu. Itu sudah jelas buktinya itu. Iya, kan konteksnya ya interupsi ya. Interupsi karena Anda menyampaikan saya menyampaikan itu ya. Jadi Bahwa saya datang ke interupsi kuburan saya yang ya. tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Datang ke sana Bicara apa? pura-pura siaran dan Konteksnya lain apa? sebagainya mengatakan Konteksnya bahwa bukan apa? Ya. ibu sambung dan lain Kita sebagainya. loh. Hal yang tidak terhormat menurut Itu saya. kontekstual, Ya kan kontekstual. itu keluar dari pada konteks penelitian. Nah, sekarang malah menyangkal. Kita sedang menyatakan tentang ijazah. Itu loh. Kita sedang Ngeyel, menyatakan tentang motong-motong uang. pembicaraan orang. Ini aneh, Bagaimana beliau sehingga memberikan penjelasan saya tentang bahwa berapa itu banyak urusan utang Ibu Tifa. negara Silakan selama 10 monggo. tahun, Ya ya kan? kan? Nah, Yang makanya Mas penting Adi harus pintar tentunya, sedikit. tentunya Jangan kita semuanya juga dikesangkut meneliti, pautkan. ya, Wah, yang kacau sesuai ini. dengan penelitian Kacau, kita. kacau, Gitu loh. Sebentar, jadi Intinya maksud seperti itu. Anda masih fokus terkait dengan Ijazah apa apa yang namanya lain? pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti. Interupsi. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kok. kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan itu tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sementara itu Oh, jadi Fitnah maksud dan lain Anda, sebagainya. Itu Misalkan, kita tidak bicara dalam seandainya satu jikalau, konteks, gitu makanya loh, Pak, ya. waduh. jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda? Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui, Bu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan?
silahkan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu, apakah datang ke gubernur itu penelitian juga? Oh, bagian. Bagian. Ya kan, diakui, Dr. Tifa. Bagian. Selain kita takziah, udah pernah takziah belum? Nah, Kan belum kan? Nggak usah tanyakan kita tadi. Saya cuma nanya gampang kok bisa dijawab. Saya aja pertanyaan sama loh. Ibu Tifa. Kita Betul nggak ini datang ke kuburan sebentar. gitu loh. Ya, interupsi ya. Nah, Kita sebagai manusia itu punya banyak dimensi. Wah, punya banyak kita dimensi. sebagai apa? Misalnya Mas Apa lagi? Sebentar, saya mau cerita. Iya. Saya mau berikan penjelasan. Kasih kesempatan kepada Dr. Tifa, silakan. Manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak ada sebagai hubungannya, peneliti, Pak. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya. banyak sekali Itu hal hiburan, yang bisa Bu. kita lakukan dalam satu waktu. Itu Ini loh. udah out of context. Kita lagi bicara apa? Ini interupsi topiknya Penelitian. apa? Kita membahas terkait dengan penelitian. Jadi orang ini kalau sudah tidak punya bahwa ada fakta-fakta argumentasi, dia bawa di luar kemana-mana. daripada pencarian kebenaran Anda. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality? Nah, di sini Tifa menyampaikan pernyataan yang mengaitkan tentang penelitian foto dengan klaim mengenai ukuran otak dari Pak Jokowi. Tetapi kemudian Bung Ade Darmawan langsung mengingatkan satu hal yang sangat mendasar. Foto tidak otomatis bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan ukuran otak seseorang. Apalagi kalau tidak ada pemeriksaan medis atau penelitian langsung terhadap otak yang bersangkutan. Jadi kalau metodologi dipertanyakan, ya jangan malah berdebat dengan volume suara. Yang harus dijawab adalah dasar ilmiahnya. Yang menarik justru ketika pernyataan lama ditemukan dengan rekaman digitalnya. Kalau memang pernah diucapkan, ya memang pernah diucapkan oleh Tifa itu. Ya, jejak digital punya kemampuan yang luar biasa ya. Dia tidak mudah lupa. Kita boleh mengubah penjelasan, memberikan klarifikasi, atau mengatakan konteksnya berbeda. Tetapi publik berhak melihat rekamannya dan menilai sendiri. Apalagi kalau sudah membawa-bawa penelitian ke makam ibunda Pak Jokowi itu sendiri. Menurut saya ini wilayah yang harus sangat hati-hati ya. Penelitian ilmiah punya metodologi dan batas etik. Sementara menghormati orang yang sudah meninggal adalah persoalan kemanusiaan. Dan ketika Tifa mengatakan manusia punya banyak dimensi, saya jadi bertanya, ini sedang membahas neuroscience atau sudah masuk episode ahli spirituality? Aduh, ngawur. Yang tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang dalam konteks Undang-Undang 2025 tentang KUHP ya. Artinya ada celah hukum begitu ya, Prof. Suparji? Mengatakan bahwa pra-peradilan menunda pemeriksaan pokok perkara. Padahal pada rezim sebelumnya, jika pokok perkara sudah diperiksa atau sudah dilimpahkan di pengadilan, maka pra-peradilan gugur gitu. Nah, sekarang ini justru sebaliknya, pokok perkara yang kemudian harus menanti bagaimana putusan pra-peradilan, maka akhirnya muncul pra-peradilan berulang-ulang. Maka ini untuk konteks pra-peradilannya Dr. Tifa ini juga menarik, apakah bisa menunda penanganan pokok perkara. Karena kalau menggunakan ketentuan eksplisit yang ada di dalam KUHP, pokoknya pra-peradilan tanpa melihat dalil itu apakah objek pra-peradilan atau tidak, maka kemudian dapat menunda persidangan pokok perkara. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan ketidakcermatan dalam proses penyusunan KUHP ya, karena akhirnya berdampak menjadi ketidakpastian hukum. Meskipun pada sisi yang lain sih memberikan peluang terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Tetapi ini saya kira sebuah laboratorium hukum yang menarik ya, karena sudah didaftarkan dan sudah muncul jadwal kalau tidak keliru, maka nanti biar hakim tunggal lah yang akan menguji tentang permohonan pra-peradilan Dr. Tifa ini, apakah dari dilihat dari aspek formil maupun material, aspek
sampai formil kaitannya dengan apakah menjadi objek pra peradilan, baru kemudian apakah putusan akhirnya mengatakan nanti menjadi tidak sah misalnya revisi dakwaan gitu kan. Terus kemudian memerintahkan apakah pengadilan tidak bisa memeriksa dakwaan yang kedua. Nah itu nanti juga akan muncul tentang petitum-petitum yang diminta dan bagaimana hakim akan mengabulkan. Karena kan akhirnya menjadi distorsi tentang filosofi dari pra peradilan, karena pra peradilan itu kan mekanisme kontrol horizontal antara aparat penegak hukum. Nah, sekarang kita masuk kepada pernyataan pakar hukum Prof. Suparji tadi mengenai pra peradilan Roy dan Tifa. Poin yang menarik adalah bagaimana mekanisme pra peradilan bisa berpengaruh terhadap pemeriksaan pokok perkara. Kalau proses pokok perkara harus menunggu putusan pra peradilan, tentu muncul pertanyaan serius. Apakah desain hukum acaranya ini sudah benar-benar mengantisipasi situasi seperti ini? Ya, karena dalam praktik rezim KUHP sebelumnya, ya kita mengenal prinsip bahwa ketika perkara sudah masuk ke dalam pokok pemeriksaan, objek pra peradilan tertentu bisa menjadi gugur. Nah, kalau sekarang justru pemeriksaan pokok perkara menunggu pra peradilan, wajar kalau kemudian muncul perdebatan mengenai kepastian hukum ini. Tetapi di sisi lain ya, kita tidak bisa menafikan bahwa pra peradilan ini memang merupakan hak dari tersangka dan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Jadi persoalannya bukan sekadar pra peradilan itu boleh atau tidak, tetapi bagaimana kemudian nanti hakim tunggal itu bisa menguji permohonannya baik dari sisi formil maupun sisi material. Kalau mekanisme yang seharusnya menjadi kontrol horizontal sudah ataupun malah membuat pokok perkara tertunda berkali-kali ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini masih sesuai dengan filosofi dari pra peradilan itu sendiri sebagai instrumen perlindungan hukum, atau justru berpotensi bergeser menjadi arena yang membuat kepastian hukum semakin panjang. Nah, disinilah hakim yang akan menguji nanti. Pemutarbalikan ya proses judicial yang seharusnya dijadikan pesakitan kan Jokowi, bukan Bu Tifa ya, gitu loh kira-kira gitu. Dan sebenarnya dasarnya apa? Saudara mengatakan seharusnya Jokowi yang dijadikan, enggak, harus ada. Kita kan sama-sama orang hukum, harus ada dasarnya dong. Apa dasarnya Jokowi yang jadi pesakitan? Ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain? Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan? Coba. Ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah bukti. Tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang, kita tantang pokok perkara, Anda muter-muter ke sana kemari. Nah, itu harus konsisten. Artinya pra peradilan ini maksud Anda adalah Kami challenge, kami tantang, ayo masuk pokok perkara, Pak Jokowi sudah terbuka, begitu loh. Gini, dalam KUHP baru sekarang ini ya, pokok perkara tidak bisa berlangsung kalau ada pra peradilan. Iya. Iya, itu ya. jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, ini kita tunggu-tunggu. Baik. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu bagian yang paling menarik ya. Pengacara Tifa tadi mengatakan bahwa seharusnya Jokowi yang pesakitan dan dijadikan terdakwa, bukan Tifa. Lalu dengan tegas Bung Freddy tadi langsung bertanya dasarnya apa. Nah, pertanyaan sederhana ini justru sangat penting ya. Dalam perkara pidana, seseorang tidak bisa begitu saja diarahkan menjadi terdakwa hanya karena menurut pihak tertentu seharusnya demikian. Harus ada dasar hukum, konstruksi perkara, fakta, alat bukti, dan proses yang memang mendukung. Jadi jangan sampai logikanya berubah menjadi kalau menurut kami orang lain yang salah, berarti klien kami tidak salah.
ngaco juga nih. Dan ketika ditanya dasar hukumnya, ya yang publik dengar justru argumentasi yang berputar-putar. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, kalau memang punya dasar yang kuat, kenapa tidak langsung diuji pokok perkara? Karena ruang sidang, pokok perkara justru tempat untuk menguji fakta, alat bukti, saksi, ahli, dan pintu masuk ataupun argumentasi. Nanti di situ secara lebih lengkap. Nah, jangan sampai energi terlalu banyak habis di pintu masuk sementara ruang utama persidangannya malah terus ditunggu. Pada akhirnya publik ya tentu berhak kritis ya. Apakah argumentasi ini benar-benar strategi hukum yang terukur atau sekedar memperpanjang babak sebelum masuk ke substansi perkara? Jawabannya nanti, bukan di media sosial, tetapi di persidangan. Jadi begitulah sahabat kelas 98, jejak digital itu memang unik. Dia tidak punya tombol lupa dan tidak bisa diajak kompromi. Ya, pernyataan bisa diklarifikasi, narasi bisa diputar, tetapi rekaman tetap menjadi rekaman. Yang paling penting sekarang, ya dasar, yaitu bukan sekedar siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling kuat menunjukkan dasar yang kuat, bukti yang kuat, ataupun metodologi dan argumentasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sudah masuk wilayah hukum dan penelitian ilmiah ya, jangan sampai menang justru narasi. Sementara faktanya malah ditinggal di belakang. Kalau kalian suka reaction yang kritis, santai, berani membongkar jejak digital, tetapi tetap mengajak kita berpikir, jangan lupa like, komen, dan subscribe Klakson 98 dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video reaksi berikutnya.